Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan aksi nyata modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Dengan tujuan pembelajaran khusus, CGP mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Saya melakukan observasi dengan rekan sejawat saya yang bernama Bapak Sawal Sugiarso dengan mata pelajaran kewirausahaan. Dengan tujuan pembelajaran: 1. Dengan menggunakan berbagai media, murid dapat menjelaskan pengertian kewirausahaan dan wirausaha. 2. Dengan menggunakan berbagai media, murid dapat menjelaskan sikap dan perilaku wirausaha. Praktek observasi dilakukan di kelas 10 APHP dengan murid 30 anak. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum Pak Sawal. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, Pak Dadi. Terima kasih Pak Sawal sudah menyempatkan diri untuk berbincang-bincang sebelum observasi. Jadi saya akhirnya akan melaksanakan pra-observasi kelas sebelum nanti Pak Sawal observasi di dalam kelas, melaksanakan pembelajaran dalam kelas. Ada beberapa hal Pak Sawal yang ingin saya ketahui berkaitan dengan apa yang nanti Pak Sawal lakukan di dalam kelas. Nanti setelah ini kita diskusi supaya nanti bisa ada gambaran apa yang akan dilakukan Pak Sawal dalam kelas. Pak Sawal, saya ingin tahu persiapan yang Pak Sawal sudah siapkan, sudah lakukan untuk pembelajaran di kelas. Untuk pembelajaran di kelas nanti Pak Sawal ngajar kelas berapa ya? Kelas 10 APHP. 10 APHP. Itu jumlah muridnya berapa Pak? 33 nih Pak Sawal. 33. Terus mata pelajarannya apa Pak? PKK. PKK itu apa? Project dan produk kewirausahaan. Oh, keterasaan nih Pak. Ya Pak Sawal. Project kreatif dan kewirausahaan. Project kreatif dan PKK. PKK. Untuk waktunya berapa jam pelajaran? Belajarnya anak-anak ini 2 jam untuk yang pertemuan pertama, 3 jam pertemuan kedua. Jadi nanti yang pertemuan pertama ini 2 jam Pak ya? Iya, jam. Baik Pak Sawal, untuk nanti pembelajaran itu tujuan pembelajarannya apa? Terima kasih Pak Dadi. Berkaitan dengan materi PKK yang akan disampaikan ke anak-anak, ini terkait dengan sikap dan perilaku wirausaha. Tujuan pembelajaran yang diharapkan, pertama, anak-anak ini memahami bagaimana sikap dan perilaku seorang wirausaha. Kemudian berikutnya, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan pada temannya dalam bentuk presentasi tentang sikap perilaku wirausaha. Diharapkan pada akhirnya anak-anak ini tidak hanya paham, tidak hanya mampu memberikan keterangan atau menjelaskan kepada temannya, juga tertanam jiwa wirausaha dari materi sikap dan perilaku. Itu Pak Dadi. Jadi ada tiga tujuan pembelajaran Pak ya, memahami sikap dan perilaku, terus bisa menyampaikan lewat presentasi secara teori, terus
bisa menjiwai bagaimana menjadi wirausahawan. Terus area pengembangan yang tidak dicapai untuk pembelajaran nanti apa Pak di dalam kelas? Terkait dengan pengembangan yang akan dicapai, anak-anak ini kami kirim nanti pada saat awal mempelajari materi sikap dan perilaku seorang wirausaha. Anak-anak ini saya beri ceramah dulu, kemudian saya beri pengantar tentang wirausaha, saya tanya jawab tentang wirausaha, kemudian setelah itu saya mencoba memutar atau mempertontonkan video tentang sikap dan perilaku dua orang yang ada di dalam video itu, mana yang sekiranya nanti anak memilih yang cocok sebagai wirausaha dari orang tua. Sebab nanti akan video itu ada tayangan tentang sikap perilaku seseorang yang satu cerdas, yang satunya kurang cerdas. Nanti anak-anak nanti akan memilih di mana letak kecerdasan dari dua orang dalam video itu. Nah, nanti dibandingkan dengan materi wirausaha. Nanti setelah menonton, anak-anak membandingkan dengan ceramah tentang sikap dan perilaku wirausaha yang saya sampaikan di awal. Itu strategi Pak ya, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ya. Harapan kami dalam area pengembangan anak-anak ini memiliki keinginan untuk bisa belajar, bahkan kalau ada anak yang berlatar belakang orang tua wirausaha, ini harapannya bisa melanjutkan atau membantu orang tua berwirausaha. Bagi yang belum sama sekali dengan materi ini, harapan kami anak-anak itu menjiwai sehingga nantinya ketika lulus dari SMK 4, ketika tidak diterima atau belum diterima sebagai pegawai atau melamar pekerjaan kemana-mana tidak diterima, salah satu alternatif untuk bekerja adalah berwirausaha, menciptakan lapangan pekerjaan. Ini harapan kami ke depan. Jadi untuk di awal materi ini tentang sikap dan perilaku ini harus tertanam dulu, sehingga dengan sikap dan perilaku anak dalam berwirausaha ini akan terpancar ketika anak bukan hanya dalam kegiatan wirausaha, tapi dalam semua kegiatan. Jadi area pengembangan yang tidak dicapai itu memang pembentukan karakter dulu Pak ya. Pembentukan karakter, terus pembentukan pola pikir supaya anak-anak itu bisa berani Pak ya. Betul, berani menjadi wirausaha. Ya. Baik, tadi strategi sudah disampaikan, pengembangannya juga sudah, tujuan pembelajaran sudah. Terus kira-kira nanti harapan ya Pak ya. Jadi kan dengan merancang pembelajaran yang akan dijalankan, tentunya Pak Saul punya harapan bagaimana nanti pembelajarannya mungkin bisa disampaikan Pak, kira-kira nanti harapan Pak Saul pembelajaran bagaimana, terus sesuai dengan tujuan dan target yang ingin dicapai, seperti itu. Saya sangat berharap anak-anak itu antusias di dalam belajar, terutama berkaitan dengan sikap dan perilaku seorang wirausaha. Sebab sikap dan perilaku wirausaha ini bisa menjadi karakter dimanapun dia berada, walaupun anak itu tidak berwirausaha. Jadi sikap dan perilaku wirausaha ini tidak harus dipaksa untuk berwirausaha. Jadi sikap perilakunya ini bisa dilakukan dalam posisi anak ini dalam posisi sebagai apapun. Itu Pak, harapan nanti berjalannya pembelajaran di kelas. Pembelajaran dengan ceramah, dengan diskusi, kemudian hasil diskusi presentasi, kemudian anak-anak diharapkan menanggapi presentasi dari kelompok-kelompok yang maju. Ini harapannya pembelajaran di kelas ini menarik. Kemudian anak-anak, kami sangat ingin
ada semacam kontradiksi antara presenter yang menyampaikan kepada temannya di depan dengan kelompok lain yang mendengarkan presentasi yang disampaikan kelompok yang maju. Harapan kami tidak setuju-setuju saja, tetapi ada semacam kontra atau ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh pemateri. Jadi supaya pembelajaran kondisi dalam kelas itu aktif, interaktif gitu, hidup. Hidup ya. Betul. Ya. Jadi kami juga memberikan gambaran kepada anak-anak bahwa belajar itu kalau bisa kritis, jadi belajar untuk protes, untuk apa? Untuk perkembangan otak. Sehingga anak-anak ini memang untuk protes itu sulit ketika tidak terbiasa. Nah, protes di dalam diskusi ini harus dikembangkan, tidak hanya setuju kemudian diam, apalagi diam. Jadi anak-anak kami berusaha untuk ada yang menyanggah. Siap. Ya, sesuai dengan RPP yang sudah saya lihat Pak Sawal ya. Jadi nanti pembelajarannya itu menggunakan metode diferensiasi dan ada KS-nya juga Pak ya. Ada. Nah, bisa diceritakan sekilas Pak strategi diferensiasinya dan KS-nya di mana itu? Ya. Makanya anak-anak ketika awal pembelajaran kami menanyakan siapa di antara mereka yang orang tuanya berwirausaha. Harapannya dia menyampaikan kemudian apa kesan anak ini terhadap pekerjaan orang tua yang berwirausaha, atau anak ketika melihat orang berwirausaha, sehingga anak ini tidak hanya berpikir bahwa bekerja itu harus ikut orang, tapi bagaimana mereka punya keinginan secara emosional untuk berwirausaha. Jadi kontekstual ya dengan itu wacana mereka Pak ya. Jadi harapannya bisa berwirausaha sesuai dengan harapan lulusan SMK itu bisa melanjutkan, kemudian bisa bekerja, bisa berwirausaha. Terus tadi BMW. Oh, BMW. Kemudian melanjutkan wirausaha. Tadi saya mendengar cerita Pak Sal tadi untuk konten ya Pak ya. Untuk konten itu sudah berdiferensiasi ya Pak ya. Dengan menanyakan video, terus menunjukkan contoh-contoh karya-karya dan seorang wira swasta yang sukses gitu kan Pak ya. Terus untuk KSE Pak, KSE apa yang mungkin bisa dilakukan untuk supaya sosial emosional di kelas itu bisa terjaga dan anak-anak bisa hadir penuh dalam pembelajaran. Makanya ketika video ditayangkan, kemudian anak-anak diajak untuk berpikir dan membandingkan dengan teori. Kami menyampaikan teori wirausaha ini berdasarkan pendapat seorang ahli. Sehingga setelah melihat video dengan membandingkan dengan teori, mana yang di video ini menerapkan teori yang mana? Ini anak-anak akan muncul ingin tahunya lebih tinggi karena ada video yang dilihat. Dari video ini anak-anak punya gambaran, oh ini perilaku yang si A, karena ada dua orang itu yang namanya Pipo dan Embro. Pipo ini orangnya cerdas, sedangkan yang Embro ini hanya mengandalkan fisik saja. Nah, ini di dalam teori ini ada Pak Edi. Ada. Nah, anak-anak ini berusaha untuk membandingkan, kemudian dalam kelompok ini berusaha menghidupkan diskusi dengan membandingkan dua tayangan video dengan teori yang ada. Jadi supaya anak-anak itu bisa terpenuhi kebutuhan belajarnya dengan berbagai karakter yang berbeda-beda Pak ya. Dengan metode diferensiasi tadi. Saya tadi kan salah satu untuk upaya Pak Sawal untuk menerapkan KSE di dalam pembelajaran adalah ice breaking Pak ya. Oh ya, awal ice breaking kemudian tentang gimana kita Pak Sawal untuk bisa menarik perhatian siswa, terus membuat siswa penuh dalam pembelajaran itu ice breaking-nya bagaimana tuh Pak? Kami mengawali kebiasaan bersolawat sebelum
melaksanakan pembelajaran, karena bersolawat ini salah satu menurut saya juga speaking di awal pembelajaran itu bagaimana menciptakan suasana di kelas itu menghadirkan keberkahan sholawat. Nah, harapannya anak-anak itu kalau baca sholawatnya ini betul-betul membaca, tidak hanya diam dan mendengarkan, insya Allah nanti anak-anak ini akan dengan sendirinya ini belajarnya bisa ada keberkahan dengan sholawat itu. Kami meyakini itu Pak Dedi. Sehingga setiap mengawali pembelajaran setelah berdoa, anak-anak ini saya ajak sholawat. Biasanya sholawat aliyah, Allahumma sholli sholatan dan seterusnya. Itu semua kelas yang saya ajar diawali dengan sholawat itu. Baik itu sekali. Di tengah-tengah begitu anak-anak ada kejenuhan, sudah kondisi tidak begitu kondusif lagi, saya mencoba untuk SPDG lagi, bagaimana menghidupkan suasana anak-anak ini gembira. Iya, Pak. Baik, Pak Sawal, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang telah Pak Sawal rencanakan dalam FPP bisa terlaksana dengan baik nanti dalam pembelajaran, dan semoga nanti pembelajarannya bisa berjalan lancar. Nanti saya akan hadir di dalam pembelajaran dan melakukan observasi Pak Sawal. Setelah itu nanti setelah observasi kita akan mengevaluasi atau refleksi diri dalam pasca observasi. Ya, terima kasih Pak Dedi. Saya memang ingin ada teman yang melihat atau mengamati saya mengajar, sehingga diketahui kekurangan saya nih apa. Kekurangan dan kelebihan, Pak. Kalau kelebihan saya tidak, tapi saya berharap kekurangan itu bisa dijadikan apa ya, saya untuk berubah, sehingga ada semacam perbaikan di depan. Itu saya mengajar. Terima kasih Pak Sawal, sukses untuk nanti waktu di kelas. Terima kasih Pak Dedi. Mohon maaf kalau nanti ada hal yang kurang, saya siap saja. Nanti kita obrolkan itu setelah pembelajaran atau observasi di pasca observasi, Pak. Oke. Terima kasih Pak Sawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Bagaimana kabar? Baik ya. Sebelum kita belajar, kemudian berdoa. Siapkan ketua kelas untuk dipimpin doa. Duduk, siap, gerak. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Gerak selesai. Duduk istirahat, gerak. Selamat pagi, alhamdulillah hari ini kita sehat walafiat, mudah-mudahan sehat selamanya, dan hari ini harus ceria karena kita akan belajar menerima sesuatu yang akan kalian bawa pulang, yaitu tentang kewirausahaan. Sebelumnya sama-sama absen. Oke. Agus Melko. Siap, Hadir. Alia Sania. Dian Fajrina. Siap, Hadir. Anindya Wahyu. Siap, Hadir. Saya mau ngajak kalian melakukan satu nyanyian yang berpahala, membaca sholawat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman kama ala sayyidina Muhammadin Qur'an
Dan perbanyaklah membaca sholawat, karena dengan membaca sholawat kita akan diberi 10 kebaikan. Satu saja. Oke, alhamdulillah. Hari ini Pak Sawal akan memberi materi ya tentang sikap dan perilaku wirausaha. Tapi sebelumnya, apa saja yang akan kita pelajari dalam materi ini sesuai dengan tujuan pembelajaran? Setelah kita belajar tentang sikap dan perilaku wirausaha, kalian diharapkan mengerti, paham tentang wirausaha dan kewirausahaan. Apa itu wirausaha dan kewirausahaan? Yang kedua, kalian harus paham sikap dan perilaku wirausaha. Bagaimana sih kita sebagai wirausaha yang baik sehingga kita bisa sukses menjadi wirausaha. Oke. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan sikap dan perilaku itu. Menjelaskan. Jadi tidak hanya mendengarkan, paham, tapi juga sampaikan kepada orang lain tentang bagaimana sikap dan perilaku wirausaha. Yang terakhir, presentasi. Karena nanti akan ada diskusi, saya nanti akan memberikan tugas diskusi. Kemudian presentasikan hasil diskusinya terkait dengan sikap dan perilaku wirausaha. Oke, siap? Siap. Baik, anak-anak. Kata wirausaha, saya yakin di antara kalian pernah atau mungkin di antara kalian orang tuanya ada yang berwirausaha. Angkat tangan yang orang tuanya berwirausaha. Wirausaha. Siapa namamu? Putri. Panggilannya Putri. Putri, orang tuamu wirausaha apa? Iya, ya jualan. Ya, nanti makanya harus mengerti dulu apa. Tapi apa jualan? Apa? Baik anak-anak, di antara teman kalian ada yang orang tuanya pekerjaannya di wirausaha. Nah, sekarang pekerjaan wirausaha itu ya apa pengertian wirausaha? Ya, bapaknya wirausaha jual nasi goreng, jualan makanan, kemudian budidaya ikan. Kalau begitu dihubungkan dengan pekerjaan-pekerjaannya anak-anak, orang tuanya anak-anak tadi, teman tadi, apa sih wirausaha? Wirausaha itu suatu pekerjaan yang didirikan sendiri oleh orang tersebut. Jadi kayak kerjaan cuma orang itu aja yang kerja gitu. Itu ya? Iya. Mandiri. Oke. Dan ada yang tahu pengertiannya wira atau istilah lain dari wira? Pejuang. Apa? Pejuang. Asik, bagus. Namamu siapa? Linda. Tepuk tangan Linda. Wira tadi sama dengan apa tadi pendapatnya? Pejuang. Pendapatnya sama tadi Linda. Pejuang, ada lagi pemberani. Usaha melakukan sesuatu untuk mendapatkan Tujuan. Wah, ini detail ini dolar distribusi. Oke, namun nanti akan dibahas dengan cara distribusi, diperdalam lagi dengan diskusi. Tapi sebelumnya saya akan menayangkan video yang berkaitan dengan karakter-karakter ini. Oke ya, nanti di video.
tertarik atau menyukai apanya di video itu? Silakan berpendapat. Dari ini dulu. Satu perwakilan. Setelah itu dari ini berpendapat. Berpendapat. Ani, apa nih? Agak kan? Saya sangat menyukai usaha dari kedua pemimpin ini. Ya, apa? Usahanya? Yang bebas, terus nggak kena lelah. Itu ya. Oke. Nama? Linda. Ya. Saya suka dengan cara Pipo karena dia menekuni pekerjaannya tanpa menghiraukan orang lain. Dengan Pipo ya. Ya. Walaupun orang lain dicemooh, orang lain mentertawakan, tetapi hasilnya tidak terpengaruh dengan cemoohan orang. Oke, tepuk tangan untuk kita. Jawabannya benar semua. Nah, sekarang dari masing-masing tadi kalau kita diskusi bagaimana? Siap ya? Siap. Dibatasi setengah jam, tapi nanti tidak, kalau bisa ya itu maksimal ya. Misalnya nanti sudah waktunya untuk pelajaran. Kalau ada kesulitan silakan tanya. Habis, saya yakin kalian sudah menerjemahkan antara pendapatnya baik dengan video yang kalian tonton tadi. Nah, ada begini semua. Tapi karena kalian tadi mikir, sekarang speaking dulu, oke? Tak, perhatikan tangan saya, oke? 1, 2, 3. Sekarang kita pokoknya Ani, pokok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari nomor 1 ingin mempresentasikan tentang cerita dari
Hari ini kita sudah belajar tentang sikap dan perilaku wirausaha. Saya ingin bertanya pada kalian dari apa yang kita pelajari hari ini. Saya sangat berharap di antara kalian semuanya paham apa yang kita pelajari hari ini. Bahkan tidak hanya paham, bisa mencontoh dari sikap dua orang tadi mana yang kira-kira akan kita jadikan karakter pada diri kita. Apakah Pipo atau Ibro? Kalau kalian mau memilih yang mana? Pipo. Pipo atau Ibro? Pipo. Sekarang saya bertanya. Karena Pipo memikirkan resiko ke belakangnya. Apa yang dipikirkan dari belakang? Memikirkan masa tuanya. Masa tuanya. Kalau itu masa tuanya santai Pak. Santai. Kalau Ebro itu Sakit-sakitan ya. Iya. Tepuk tangan. Kalau Pipo tadi santai juga, kaya raya tapi santai. Sedangkan Ebro sakit-sakitan. Makanya jangan dipilih perilaku seperti Ebro. Sudah keras, batin tulang, akhirnya ketika sudah tua, ambruk, sakit. Sedangkan Pipo karena cerdas kreatif, makanya dia santai masa tuanya, uangnya banyak, kaya raya. Senang. Kenapa senang? Jadi mengerti tentang kewirausahaan. Saya mengerti tentang kewirausahaan. Apa saja yang dilakukan? Karakter. Salah satu karakter yang kamu senangi apa? Dream. Jadi kamu punya cita-cita. Jadi masih ditepuk tangan lagi. Untuk ingin jadi masinis walaupun bukan wirausaha, oke? Tetapi semangat untuk mendapatkan tujuan menjadi masinis itu harus dilakukan. Semangat. Anak-anak yang akan datang, pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang bagaimanakah contoh-contoh peluang usaha. Peluang, kita akan belajar tentang peluang usaha. Dari perilaku tadi, perilaku atau sikap seorang wirausaha, kita minggu depan akan mempelajari peluang usaha. Terima kasih anak-anak, kita sudah mempelajari tentang wirausaha, sikap dan perilakunya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan walaupun hanya satu di antara kalian ada yang berwirausaha dan wirausaha yang sukses. Tepuk tangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, ayo kita foto bersama di depan. Yuk kita foto sama yuk. Yuk semuanya maju ke depan. Bawakan dua kursi, saya duduk sama Pak Sawal karena di belakang ya. Yuk foto. Oke. Terima kasih tadi sudah melaksanakan pembelajaran kelas yang saya observasi dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Dan kali ini kita akan melakukan pasca observasi. Jadi saya mau ngobrol dengan Pak Sawal ini terkait dengan observasi di kelas yang tadi sudah dilaksanakan. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama Pak Sawal yang berkaitan dengan apa yang tadi terjadi, bagaimana perasaan Pak Sawal, terus apa kendalanya dan apa yang sudah menjadi kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran. Baik Pak Sawal, yang pertama bagaimana perasaan Pak Sawal terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung tadi? Terima kasih. Jadi alhamdulillah pelaksanaan observasi tadi berjalan lancar karena memang
kelas yang dijadikan pembelajaran, kelas di 10 April yang sebagian besar adalah perempuan. Dan alhamdulillah dari seluruh peserta didik hanya 2 yang tidak masuk. Ini menandakan bahwa ilmu anak-anak belajar di SMK 4 khususnya di jurusan PHP ini bagus, kondusif. Kemudian suasana kelas sangat mendukung, bersih, kemudian penataan meja kursinya juga teratur rapi, dengan dekorasi belakang itu juga sangat mendukung, memberikan corak tersendiri bahwa anak-anak ini memang betul-betul siap belajar setiap hari. Ya, baik. Terima kasih Pak Syawal. Tentunya Pak Syawal tadi kan menerapkan beberapa strategi pembelajaran ya Pak. Dan apa yang sudah dilakukan di kelas tadi pastinya sudah dirancang sebelumnya dalam RPT. Bisa diceritakan kembali Pak Syawal area pengembangan apa yang sudah Pak Syawal lakukan dalam kelas beserta langkah-langkah yang sudah dilakukan di dalam kelas tadi. Oke, jadi memang ketika kita akan melaksanakan KBM, kegiatan belajar mengajar, memang perlu ada persiapan itu terutama APP dan apa yang kami siapkan juga materi, peralatan mengajar. Dan alhamdulillah ketika kami tadi melaksanakan pembelajaran, saya ketika mengawali dengan mengajak anak-anak untuk sholawat, dan alhamdulillah saya memberikan motivasi dengan sholawat itu harapannya dijadikan kebiasaan. Bersolawat lebih dahulu. Dengan bersolawat anak-anak ini akan mendapatkan diawali dengan harapan keberkahan situasinya, keberkahan semangatnya, dan lebih-lebih keberkahan ilmu yang akan diberikan. Terus langkah-langkah yang sudah dilakukan tadi mulai dari pembukaan. Kami tadi melakukan setelah SPK tadi absen yang mengajak anak-anak untuk setelah SPK membuka dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya bebas, artinya tentang perasaan anak-anak bahagia, senang, tidaknya suasana hati saat itu, karena ini juga berpengaruh. Ketika anak-anak senang hatinya, mulai dari rumah sampai ke sekolah insya Allah siap untuk belajar. Tetapi kalau dari rumah sudah ada masalah, di sekolah pun insya Allah anak-anak akan berpengaruh dengan kegiatan belajar. Kami tanya tadi, alhamdulillah sebagian besar ini semuanya tidak ada masalah dari rumah, senang semua, artinya anak-anak siap belajar. Kemudian kami setelah itu menanyakan perasaan mereka, saya mencoba menanyakan hal-hal terkait dengan yang berkaitan dengan materi yang saya, yaitu tentang kewirausahaan, apa itu wirausaha atau definisi wirausaha, dan sikap perilaku wirausaha. Setelah itu kami mencoba untuk menanyakan kepada anak-anak di antara mereka adakah yang orang tuanya berwirausaha. Yang saya mencoba membuka slide, membuka materi definisi wirausaha. Kemudian setelah itu saya mencoba menanyakan tentang perilaku dan sikap wirausaha. Alhamdulillah anak-anak kemungkinan besar dari yang orang tuanya berwirausaha ini mudah sekali untuk menjawab tentang sikap dan perilaku. Tujuan belajar sudah disampaikan ya Pak? Oh ya, kami sebelumnya memang menyampaikan apa yang diharapkan dari pembelajaran hari ini, yaitu dengan penyampaian tujuan pembelajaran. Jadi
Jadi anak-anak diharapkan setelah belajar tentang wirausaha, satu mampu menjelaskan apa itu wirausaha dan kewirausahaan. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan tentang karakter. Dan harapannya adalah setelah belajar ada diskusi kelompok berkaitan dengan materi. Nah, dari hasil diskusi itu mereka diminta untuk presentasi. Dari presentasi itu diharapkan anak-anak akan lebih paham karena mereka berpikir, kemudian menuangkan dalam tulisan, lalu dari yang mereka tulis disampaikan ke teman-temannya. Dan harapan apa yang disampaikan ditanggapi oleh teman-temannya yang berada di kelompok lain, sehingga ada saling tukar-menukar pendapat. Alhamdulillah dari apa yang dilakukan dalam diskusi, dalam presentasi, anak-anak ada semangat untuk saling memberikan pendapatnya, memperkuat pendapatnya, dan insya Allah anak-anak akan lebih mudah memahami. Ya, terima kasih sudah sangat jelas tadi alur langkah-langkah yang dilakukan Pak Syawal dalam belajar. Berikutnya Pak, menurut Pak Syawal kan area pengembangan yang telah Pak Syawal lakukan tadi itu apakah cukup berhasil dilakukan metode yang Pak Syawal lakukan tadi, seperti ada KSE itu kan, KSE dan baca sholawat, kemudian dengan perasaan menyiapkan fokus belajar anak-anak, setelah juga menaikkan LCD itu, terus Pak Syawal juga melakukan pembelajaran diferensiasi dengan berbagai media untuk kelompok-kelompok diskusi dan presentasi. Menurut Pak Syawal bagaimana tingkat keberhasilan dan apa indikasi yang terlihat sehingga Pak Syawal merasa itu berhasil? Alhamdulillah, saya memang menyiapkan media pembelajaran berupa video. Video ini berkaitan dengan materi yang kami sampaikan, yaitu tentang sikap dan karakter wirausaha. Walaupun sebenarnya video itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan usaha atau perusahaan, tetapi berkaitan dengan karakter seseorang yang di dalamnya memuat beberapa karakter yang pendapat seorang ahli ekonomi bernama Baygrave. Baygrave ini punya 10 karakter wirausaha, dan 10 karakter ini setelah ditayangkan video tentang dua sosok seseorang yang pertama ini mengandalkan fisik atau tenaga, sedangkan orang berikutnya dalam video ini mengandalkan otaknya. Artinya dua figur di dalam video ini tercermin di dalam karakter yang disampaikan oleh Baygrave, sehingga anak-anak setelah disuruh memilih karakter mana dari dua pemeran dalam video itu, ternyata anak-anak semuanya itu sangat sependapat dengan karakter yang lebih banyak menggunakan otak daripada fisik. Mengapa? Sebab orang yang cerdas, orang yang kreatif dan berilmu itu diyakini akan mengangkat derajatnya. Itu materi tersebut terhadap anak seberapa besar pengaruh keberhasilan yang Pak Syawal terapkan pada dunia tersebut? Antusias mereka bagaimana? Kalau dilihat dari pengamatan saya, melihat wajah anak ketika mendengarkan penjelasan saya, kemudian disampaikan melalui slide, kemudian ditayangkan video, apalagi melihat video, mereka sangat antusias, serius, kemudian mudah diajak untuk menggunakan pikirannya, membandingkan antara video dengan pendapatnya